Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1157 berjudul Legendary Bar. Ditemani dengan cover story Yamato seperti ini, di mana diketahui di isi covernya untuk melindungi kota, dia melawan Kaido tapi meninggal tanpa meninggalkan mayat. Whoops, apakah? Dan menariknya di sana adalah kita bisa melihat di belakang itu ulti dan Spade Swan membuat manusia salju berbentuk Kaido lah Ci. Aduh. Nah, di awal chapter kita melihat catatan dari editor yang berkata bajak laut Rocks terbentuk dan di suatu tempat bernama Kuil Serikat Amal Internasional Fat Company. Di sana terjadi keributan. Yahoo! Dan terlihat kemudiannya Ochako berkata di sana, "Kita dapat semuanya, ayo keluar dari sini." Yap, terlihat Rocks Pirate ternyata ngerampok di tempat itu dan kita bisa melihat juga Lin maupun Ganzui membawa banyak kantong hasil curian mereka itu. Dan di satu momen kita bisa melihat banyak biksu yang mencoba menghentikan mereka di sana dengan senjata mereka itu. Bahkan kita bisa melihat kepala biksu di sana berkata, "Tolong tunggu, uang itu untuk anak-anak yang kurang beruntung." Namun Lin berkata di sana, "Pembohong." Kemudian ya di panel berikutnya terlihat suatu Denin Mushi, entah itu Kaido atau Newgate, berkata kepada Ochako, "Turunkan lift terakhir, kami masih di bawah sini oi lah." Dan Ochako meresponnya, "Ribut banget sih, oi Shiki." Dan Shiki pun tersadarkan dan mengatakan, Benar, aku lupa sama mereka." Lalu di sana ya Shiki melempar bom ke bawah tanah. Kaido dan Newgate ada di sana sambil berkata, "Dadah." Dan yap, kita bisa melihat bom itu masuk di depan Kaido dan Newgate dan bom itu meledak. Kemudian ya di halaman berikutnya kita bisa melihat Shiki tertawa di sana sambil menutup kupingnya dan juga berkata, "Jihahaha, tambahan rampokan ini buat kita." Tapi di sana Ochako langsung berkata, "Dasar bodoh." Sementara itu ya di panel berikutnya para biksu tampak mulai berbicara di sana, yang mana mereka berkata, "Sialan, bajingan itu tahu betul tipu muslihat kita. Pasukan belum datang juga kah? Mereka sudah dekat," kata biksu. Dan biksu kepala kembali berkata, "Kalau begitu jangan biarkan mereka kabur dan juga kunci kuilnya." Lalu di panel berikutnya kita bisa melihat jalan kabur Stussy dan Lin terhalangkan sebuah sel tepat di depan mereka. Dan Lin di sana berkata, "Jadi mereka mau mengurung kita ya? Kita hancurkan saja. Minggir, backing." Kemudian ya di halaman ganda yang sangat epic kita bisa melihat Newgate menggunakan Shima Yurashi, teknik yang saat itu pernah ia gunakan saat Marineford. Tentu saja semua orang yang ada di sana panik. Wah, apa ini? Tanahnya ambles. Tidak, ini gempa bumi. Semua orang terombang-ambing termasuk Rocks Pirate. Bahkan di sana Lin berkata, "Ini ulahnya Newgate." Kemudian ya di halaman berikutnya kita bisa melihat Kaido, Newgate dan juga Kyo keluar dari reruntuhan. Di mana Kaido di sana berkata kepada Oyaji atau Newgate ini, "Aku iri, aku juga mau." Lalu Newgate berkata kepada Kaido, "Maksudmu kemampuan buah iblis? Pilihlah dengan hati-hati karena akan ada di tubuhmu seumur hidup." Dan Kaido meresponnya, "Kau benar." Sementara itu di sana Kyo berkata, "Hei, siapa yang bikin kita rusak begini?" Dan terlihat Ochako menunjuk si pelaku pengeboman tadi itu yaitu Shiki yang lagi di udara. Yang mana kemudiannya terjadi bacotan di antara keduanya. "Jadi itu kau Shiki?" teriakan Kyo. Dan Shiki menjawabnya, "Kyo-kun, ternyata kau masih hidup. Aku sangat khawatir." Kemudian ya di panel berikutnya terlihat Rock di sana mulai berkata, "Apakah kalian bercanda? Semuanya cepat." Sementara itu, seperti Sanji dan Zoro, kita bisa melihat Shiki dan Kyo saling bertarung di sana. Bahkan Kyo sampai berkata, "Aku akan membunuhmu." Kemudian Rocks kembali berkata, "Harta itu harus aman." Namun di sisi lainnya, kita melihat Kapten John berkata kepada Rocks, "Hei Rocks, lihat ke sekeliling, lautan.
itu marinir, kita benar-benar dikepung. Yang mana ya, di halaman berikutnya kita melihat Marin datang di sana dan Rox berkata di sana, "Hahaha, repot sekali. Hei teman-teman, ini bukan saatnya untuk berkelahi. Siap-siap berlayar cepat, itu marinir." Yang mana Newgate di sana sangat heran dan berkata, "Cepat sekali, apakah informasinya sudah bocor?" Lalu Rox di sana mengubah rencananya dan berkata kepada mereka semua, "Oi, tunggu, kita bukan berlayar. Siapkan untuk serangan, tenggelamkan dan rampok mereka." Kemudian di halaman berikutnya kita melihat aksi Rox menghancurkan kapal di sana sambil narator berkata, "Dalam waktu hanya 2 tahun setelah bajak laut Ross terbentuk, mereka melakukan 16 serangan, menenggelamkan 76 kapal, membakar 14 pelabuhan, menghancurkan 5 kota, menjatuhkan 1 negara, melanggar 3 kasus khusus berdasarkan pasal 18 dari hukum dunia, dan memiliki 25 kasus penghapusan catatan kriminal." Meskipun ini adalah lautan yang sama tempat raja bajak laut masa depan yaitu Goldie Roger berlayar, bisa dikatakan beberapa tahun mereka membuat gelombang disebut sebagai era Rox. Lanjut di halaman berikutnya, di sebuah tempat di Neworth bernama Enisi. Terlihat di sana ada kapal Giant dihadapkan dengan kapal agen World Government atau si Purple. Dan di sana agen tersebut berkata, "Apa maksudnya ini? Segera pergi. Harald, negara yang tidak berafiliasi dianggap sebagai zona tanpa hukum oleh kami. Orang-orang yang tinggal di negara seperti itu tidak memiliki hak asasi manusia." Dan di sana Harald berkata, "Itu tidak seharusnya terjadi. Pemerintah dunia bukanlah penguasa dunia ini. Tolong bebaskan orang-orang itu. Saat Elbaf dilanda kelaparan, mereka adalah bangsa sahabat yang membantu kita tanpa bayaran. Kita berhutang nyawa pada mereka." Dan kita bisa melihat warga di sana yang ditawan oleh agen tersebut meminta bantuan kepada Harald. "Raja Harald, tolong selamatkan kami." Dan Harald pun meresponnya, "Kini saatnya aku membayar hutangku. Itulah sebabnya aku tidak akan pergi dari sini." Tapi agen World Government tetap berkata di sana, "Hei Harald, Elbaf masih dianggap sebagai calon negara berafiliasi. Membantu kami boleh saja, tapi jika kau melindungi negara yang tidak berafiliasi, pencalonanmu sendiri itu untuk berafiliasi akan semakin jauh, kau tahu itu?" Lalu di halaman berikutnya, sambil menodongkan pistol ke warga di sana, agen World Government berkata, "Kami suruh kau pergi sekarang juga, Harald." Dan kemudiannya terdengar satu tembakan di sana mengarah ke warga yang ada di sana, membuat Harald marah dan berkata, "Bajingan ini sama sekali bukan manusia." Lalu Harald melompat ke kapal World Government tempat warga yang ditangkap ditahan di sana dengan posenya yang sangat ikonik. Lalu ya, sebuah koran terlampirkan juga di sana yang mengatakan, "Harald, Raja Elbaf memperlihatkan sifat aslinya, berpura-pura bersahabat dengan pemerintah. Dia menenggelamkan kapal perang tak berdosa." Kemudian ya, di panel berikutnya scene beralih ke barnya Ida yang ada di pinggiran Elbaf. Di sana, di tempat itu kedatangan Rox lagi untuk kesekian kalinya. Yang mana di sana Rox berkata kepada Harald, "Hahaha, sudah kukatakan, pemerintah dunia emang begitu. Ayo minum di kastil Harald." Lalu Harald meresponnya, "Jangan bodoh, tidak mungkin aku mengizinkan orang dengan reputasi buruk sepertimu itu masuk ke negaraku." Kemudian Rox di sana berkata pula, "Kenapa kau dan seluruh negaramu tidak jadi nakamaku saja, Harald? Pasrah saja, aku tak tahan lagi kau tunduk pada pemerintah seperti itu." Yang mana di halaman berikutnya, Harald yang sudah botak kayak Kratos berkata di sana, "Suatu hari Elbaf pasti akan bergabung dengan pemerintah dunia." Namun Rox di sana berkata kepada Harald, "Budaya macam apa yang menganggap mencukur kepala sebagai tanda ketulusan?" Ya, Rox mengejek Harald di sana. Lalu di sana Harald mengaku kalau Gab juga pernah menertawakannya. Dan kita melihat Rox di sana merespon ketika mendengar nama Gab. "Gab ya?
orang itu benci atasannya. Mending dia jadi bajak laut saja. Lalu Harald kembali berbicara di sana. Di setiap organisasi ada sampahnya, tapi marinir adalah kekuatan militer yang terpuji yang membantu orang di setiap hari. Dari Elbaf kita mulai dengar John Giant, banyak lagi yang akan menjadi prajurit marinir. Andai saja kita bisa mengirim lebih banyak prajurit kita yang kekuatannya terbuang sia-sia, mereka pasti membantu rakyat. Dan Rock di sana berkata, itu baru menakutkan. Hei, kau bisa yakinkan dia untukku, Ida? Namun Ida dengan muka mengejeknya di sana berkata, ya kalau Harald anakku, aku akan bilang kepadanya, pilihlah temanmu dengan bijak. Dan Rock terlihat kesal dan berkata, hei, jangan main-main denganku. Yang mana di luar bar kita bisa melihat Loki Hairudin nguping di sana sambil disediakan minum oleh pelayan itu. Kemudian scene beralih ke markas besar Meereen. Di sana terdengar Kong berkata, hanya dengan berguling dalam tidurnya mereka bisa menghancurkan manusia di sekitarnya sampai mati. Kalau kau buat mereka marah, nyawamu akan dalam bahaya besar. Apakah kau benar-benar berpikir mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia? Atau setidaknya itu yang aku dengar. Dan yap, terlihat sepertinya mereka tengah membicarakan Giant. Lalu di panel berikutnya kita melihat Gab di sana berkata, jangan omong kosong, pisahkan saja mereka ke skuad khusus, semua akan baik-baik saja. Kemudian terlihat Sengoku juga berkata di sana, Harald adalah orang yang tulus, dia berusaha mengubah sejarah Elbaf. Bahkan Otsuru juga berkata, rumor mengatakan dia diundang oleh Rox untuk bergabung. Kalau itu benar terjadi, aku tidak yakin marinir bisa menghentikan mereka. Dan Kong terlihat meresponnya, aku mengerti, tapi aku terjepit di antara dua pilihan sulit. Mereka dikenal karena sifat keras dan kekerasannya secara historis. Tapi Gab kembali berkata, aku mau kualitas seperti itu dari barisan kita, Kongsan. Jadi karena Elbaf negara berafiliasi saja. Dan di sana Kong hanya bisa berkata, kalau itu terserah aku nggak akan sesusah begini sekarang, kau tahu. Dan ya, sepertinya ini bukan hanya kewenangan daripada seorang Kong saja. Dan lanjut di halaman berikutnya, pindah scene ke Hachinosu yang timelinenya 42 tahun yang lalu. Dan di sana kita melihat bajak laut Kroco itu mendapatkan kabar dari surat yang hari itu keluar. Hei, ada kabar. Ini benar-benar kabar besar. Sakuyaku dari bajak laut Kuja sudah berhenti jadi kapten. Apa? Jadi itu berarti kemungkinan bertemu dia di lautan jadi nol dong. Ini bencana. Aku berlayar di lautan dengan impian diserang bajak laut Kuja yang dipimpin oleh Sakuyaku. Betul sekali, sekarang masa muda kita sakit ya. Kemudian ya di halaman berikutnya terlihat Gloriosa dan Lin duduk di tempat yang sama. Sepertinya Gloriosa sudah join dengan Rox Pirate karena kita mengetahui dari berita tadi Saki itu sudah sebagai kapten, yang artinya sudah jadi Ratu Amazon Lily. Nah, di sana kemudiannya Gloriosa bertanya-tanya, aku penasaran apa rencana Saki. Namun di sana Lilin berkata, mungkin dia berhenti untuk mengejar seseorang pria seperti kau dulu. Jadi akhirnya pulau wanita akan dikalahkan oleh cinta. Dan di sana Gloriosa meresponnya, seorang sepertimu yang punya anak banyak seperti popcorn yang meletup tak akan pernah mengerti penderitaan cinta. Walaupun dia terserang cinta sakit itu tak akan terpikirkannya. Kalau dia mengejar Roger, aku tak akan memaafkannya. Dan ya, di sini kita bisa melihat katakuri kecil, Daifuku, bahkan Oven juga sudah ada di sana. Nah, pertanyaannya siapa bapaknya? Kemudian ya di panel berikutnya, Stussy di sana juga berkata, kenapa semua orang ngomongi Saki ini Saki itu, tapi kau cuma punya mata buatku kan Newgate? Dan di sana Newgate berkata, aku belum pernah jatuh cinta padamu sekalipun. Dan hal itu membuat Stussy marah dan naik ke punggungnya Newgate dan berkata pula, apa katamu? Ini aku Miss Bucking yang sangat populer. Dan Newgate berkata, kalau begitu aku tak melihat masalah ini bukan? Tapi Stussy dengan lantangnya berkata, tidak, aku hanya mau kamu, anjay. Kemudian ya di panel berikutnya dari Hachinosu, Kroco di sana berteriak,
Kabar besar. Ada apa? Kapal Kuja sedang di pantai. Dan semua kroco di sana pun kaget. Dan yap, di halaman berikutnya kita bisa melihat Saki tiba di Pulau Bajak Laut Hachinosu dengan narator yang berkata, ini bisa dihitung sebagai salah satu insiden terbesar di Pulau Bajak Laut. Dari semua hal, idol cantik yang memikat seluruh dunia turun ke sarang binatang buas yang haus darah. Jadi tentu saja ini menghebohkan, di mana kita melihat bajak laut Kuja berteriak di sana, jaga kapten baik-baik ya. Sementara bajak laut yang ada di Pulau Hachinosu tertunduk lemas melihat Saki ada di depan mata mereka. Dan mereka berkata, seorang dewi baru saja turun, aku bisa mati sekarang juga. Dan Saki di sana berkata kepada Tritoma, terima kasih Tritoma, di sini saja sampai mengantarnya. Dan ya, lalu Saki berkata pula, jadi ini Pulau Bajak Laut. Dan kemudian bajak laut kroco yang ada di Hachinosu bertanya kepada Saki, Kenapa kau tiba di pulau kotor ini? Jangan masuk lebih jauh. Aku tidak tahan dengan cahaya dan air mata di mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Cantik sekali, indah sekali, sangat menawan, eleganto. Apakah mungkin kau datang untuk bergabung dengan bajak laut Rocks seperti Gloriosa sama? Namun Saki berkata, tidak, aku hanya ingin tinggal di sini sebentar. Tentu saja itu membuat bajak laut di sana kaget bukan main. Apa? Lanjut di halaman berikutnya, Saki yang dengan koper di sana berkata, aku juga bajak laut. Kalian tahu kan, meski aku berubah saat ini, marinir tetap akan memburuku. Aku ingin bersembunyi, aku takut. Jadi kalian maukah melindungiku? Dan semua bajak laut kroco di sana berkata, kami akan melindungimu. Lalu Saki berkata kemudiannya, di sini agak bau ya. Dan semua bajak laut kroco di sana berkata, kami akan bersihkan untukmu. Dan kemudiannya juga Saki berkata, aku ingin buka toko deh. Dan semua bajak laut tadi itu berkata, kami akan bangunkan untukmu. Kami bahkan akan tanam bunga untukmu. Lalu ya di panel berikutnya terlihat Rocks Pirate telah kembali dan di sana Rocks berkata, oi, ada apa ini kalian berkumpul dan ribut-ribut di sini? Dan di sana mereka menjelaskan, bos begini, aduh ini buruk ya, tapi tolong jangan marah pada kami, Roxanne, kami lakukan ini atas kemauan kami sendiri, kami mohon biarkan dia tinggal di pulau ini. Dimana di halaman berikutnya kita melihat bar Saki telah dibangun dan narator berkata, inilah yang terkenal sebagai antrian menunggu 1 bulan, bar penipuan milik Saki, tempat yang dibicarakan dalam cerita-cerita di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Dan Rocks yang melihatnya bertanya-tanya, apa-apaan ini? Dan boom, kita melihat Saki pakai baju bed yang sangat wala gue. Dan di sana Saki berkata, oh aku senang sekali, pelanggan pertamaku. Aku yakin kalian semua mau minum kan? Dan boom, di sana hati, mata, pikiran semua Rocks Pirate melihat Saki sangat terpukau dan berbentuk love. Dan mereka semua berkata, ada malaikat di sini, oilah. Sementara itu, narator kembali berkata di sana, Sakuyaku yang mekar di tanah kering itu langsung memberkati seluruh pulau. Dia nantinya akan jadi harta yang para bajak laut pulau ini tak mau sampai hilang. Tanpa harta, tak ada yang bisa dicuri. Kemudian di halaman berikutnya, Saki melayani mereka dengan minuman dan di sana Saki berkata, aduh kok gak bisa dibuka sih? Dan John langsung menawarkan dirinya, biar aku yang buka. Sementara itu kita bisa melihat Rock di sana kayak orang gila yang kesangean dan juga berkata, bar ini baunya enak sekali cuy. Lalu ya scene berganti ke Marijoa. Kita melihat di sana di ruangan Gorose, Mas berkata, baiklah, sampaikan ini kepada Harald. Begitu para pejuang Elbaf memenuhi syarat ini, kami jamin keanggotaan kalian di pemerintah dunia. Dan bunuh Rocks. Dan ya, chapter berakhir di sini dengan catatan editor yang berkata, syarat keanggotaan yang diberikan kepada Harald adalah ... Yang apa? Yang benar, minggu depan libur.